Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa saji sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut sejati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang Kitabul Jami', yang mana alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bab yang kedua. Bab yang pertama kita sudah selesai, yaitu bab adab. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu babul birri wassilah. Bab birrul walidain dan silaturahim. Bab ini adalah bab yang penting. Bab di mana hendaknya kita sebagai manusia hendaknya berbuat baik pada orang tua, ya, karena mereka lah yang menjadi sebab kehadiran kita di dunia ini, ya. Dan birrul walidain hukumnya adalah wajib, sedangkan orang yang durhaka kepada orang tua maka akan diancam dengan ancaman yang sangat berat, ya. Kemudian juga silaturahim ini juga hukumnya wajib, ya, bagi kita semua, yang mana hendaknya kita senantiasa menjaga silaturahim, ya, kepada kerabat-kerabat yang mana dikatakan para ulama, ya, walaupun ada khilaf di sini siapa yang wajib untuk kita silaturahimkan, ya. Wallahu alam, yang lebih kuat adalah para maharim, ya, mahram-mahram kita, orang tua, kemudian paman, bibi, paman dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, ya. Kemudian al-aulad wa auladihim, anak dan cucu kita, ya. Kemudian saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, ya. Dan yang lainnya yang insyaallah kita akan sebutkan nanti, ya. Intinya kita wajib untuk bersilaturahim kepada mereka. Dan ini adalah salah satu ajaran yang mulia, ajaran yang mulia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau salah satu sifat yang mana Khadijah memuji beliau adalah karena beliau senantiasa silaturahim, ya, senantiasa silaturahim, ya. Tatkala Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kepadanya malaikat Jibril tatkala sedang di gua Thur, ya, di gua Hira, kemudian Nabi Muhammad SAW ketakutan, dan tatkala beliau pulang menuju ke rumahnya dan menuju ke istrinya yang tercinta, yaitu Khadijah, Khadijah menyebutkan beberapa sifat-sifat yang senantiasa Nabi kita Muhammad SAW lakukan. Fa innaka tasilur rahim wa taksibul ma'lum, ya, wa tuqrid dhaif, dan yang lainnya, ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad senantiasa menyambung silaturahim, membantu orang-orang yang tidak memiliki harta, kemudian memuliakan tamu, dan sifat-sifat yang lainnya, ya. Idzan la yuhzikallahu abadan. Kalau kamu punya sifat-sifat tersebut, maka demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Maka salah satu sifat yang disebutkan oleh Khadijah adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa menyambung silaturahim. Ini adalah bab yang penting yang hendaknya kita pelajari bersama. Dan insya Allah di dalam bab ini akan disebutkan beberapa hadis, ya, yang berkaitan tentang birrul walidain dan juga silaturahim. Adapun hadis yang pertama, keutamaan silaturahim dan buah daripada silaturahim, ya. Fadlu silaturahimi wa thamaratuha. Keutamaan silaturahim dan buah daripada silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih," barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, wa yunsa'a lahu fi atharih, dan umurnya akan dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis ini ada sebuah dalil ya, menunjukkan bahwasanya man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita boleh untuk sesekali mencintai dilapangkannya rezeki. Ya. Kita boleh untuk suka bahwasanya kalau rezeki kita itu dilapangkan. Ya. Khilafan liman kariha dzalik, ya. Menyelisih orang yang benci hal tersebut, ya. Kita boleh untuk cinta bahwasanya harta kita itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjalankan sebab-sebab dilapangkannya rezeki. Ya. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sebab agar rezeki kita dilapangkan adalah kita menyambung silaturahim. Ya. Motivasinya adalah agar rezekinya dilapangkan. Maka ini hal yang diperbolehkan. Ya. Karena sebagian orang ya salah di dalam memaknai zuhud, ya. Salah di dalam memaknai zuhud. Sebagian orang ada yang mengatakan zuhud itu harus miskin, zuhud itu harus lusuh pakaiannya, tidak memiliki apa-apa, ya. Ini adalah pengertian atau definisi zuhud yang dipersempit, ya. Yang sempit maknanya. Padahal zuhud itu bukan permasalahan harta yang dimiliki. Ya, zuhud itu bukan pembahasan apa yang dimiliki, tapi rasa yang dia rasakan. Bukan masalah hartanya yang dia miliki, tetapi bagaimana dia merasakan harta tersebut. Apakah dia tergantung dengan harta tersebut, ya. Apakah dia terlalu cinta dengan harta tersebut, ya. Atau dia biasa saja, hartanya menambah dia biasa saja, maksudnya dia tidak tergantung, hartanya berkurang juga dia tidak terlalu bersedih, ya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan seluruh hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan seluruh hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka tatkala kekayaannya itu akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhiratnya, maka dia tetap menjadi orang yang zuhud, ya. Betapa banyak para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang kaya-kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga orang saudagar yang kaya. Bahkan terkenal kekayaannya, terkenal juga beliau bagaimana kehidupannya di dalam perdagangan. Khadijah, Ummul Mukminin, ya, dan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang kaya-kaya. Tetapi tentu saja kekayaan mereka tidak membuat mereka tidak zuhud, ya. Mereka adalah orang yang paling zuhud, ya, dibandingkan kaum-kaum setelahnya. Tetapi mereka tetap menjadi orang yang kaya, walaupun zuhud tapi kaya. Dan ini adalah makna zuhud yang benar. Yang mana zuhud itu berbicara tentang bagaimana perasaan hati kita, bagaimana kita kecenderungan hati kita terhadap dunia. Sebagian kita ada yang mungkin hartanya sedikit, mungkin dia tidak memiliki harta, tapi kecenderungan hatinya sangat tinggi terhadap dunia. Bisa jadi, ya, orang yang punya mobil itu lebih zuhud daripada orang yang tidak punya apa-apa, ya. Karena apa yang ada di dalam hati mereka. Maka zuhud itu berkaitan tentang hati, bukan berkaitan tentang apa yang kita miliki. Jadi di dalam hadis ini kita boleh untuk, ya, cinta, untuk suka bahwasanya harta kita dilapangkan, ya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW tatkala memberikan motivasi orang yang silaturahim, ya, salah satu motivasinya adalah barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, ya, maka ini adalah suatu hal yang diperbolehkan. Suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya,
tentu tidak akan dipercayai tatkala orang tidak memiliki iman. Jadi hadis ini adalah hadis yang mana harus kita lihat melalui pandangan iman kita. Karena secara nampak orang yang menyambung silaturahim itu hartanya akan berkurang. Terlebih kalau keluarga-keluarganya jauh, dia harus menyiapkan kendaraan, dia harus menyiapkan uang, pergi menuju ke saudaranya, kemudian dia mungkin membawa oleh-oleh, ya. Yang mana hal tersebut akan mengurangi hartanya secara nampak. Tetapi ketahuilah bagi orang yang melihat hadis ini melalui imannya, maka dia akan percaya walaupun saya mengeluarkan uang, walaupun saya mengeluarkan hartaku untuk silaturahim, maka insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis lain juga, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan mengurangi sedekah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Walaupun secara nampak, secara zahir, sedekah kita mengeluarkan harta kita. Kita mengeluarkan harta, mengurangi sebagian kecil dari harta kita. Tetapi secara penglihatan iman, sedekah adalah salah satu sebab ditambahkannya harta kita. Ditambahkannya harta kita. Dan banyak sekali khitab atau dalil-dalil dalam Al-Quran As-Sunnah yang mana secara nampak itu akan secara nampak itu akan berkurang, berbeda, yang mana dalil tersebut butuh untuk dilihat dari penglihatan iman kita. Maka kita semestinya tatkala melihat dalil-dalil tersebut, kita lihat dengan pandangan iman. Kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti itu semua. Kemudian di dalam hadis ini ada anjuran untuk silaturahim. Wa 'azimu athariha 'ala al-insani haitsu kana sababan fi bastir rizqi wa tulil umur. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk silaturahim, dan juga di dalam hadis ini menunjukkan besarnya pengaruh atau besarnya buah daripada orang yang senantiasa silaturahim. Senantiasa silaturahim. Dan keutamaan silaturahim itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Hadis lain yang berbicara tentang silaturahim, sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Di sini Rasulullah SAW menyambungkan antara keimanan dan juga silaturahim. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya silaturahim keutamaannya, buah-buahnya tidak akan dipercayai kecuali oleh orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengaitkan antara silaturahim dengan iman terhadap hari kiamat. Terhadap hari kiamat. Kemudian di sini Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan siapa orang yang wajib untuk kita silaturahim. Seluruh ulama sepakat. Seluruh ulama sepakat, tidak ada khilaf di dalamnya bahwasanya hukum silaturahim itu adalah hukumnya wajib. Orang yang meninggalkan silaturahim maka dia telah berdosa. Kemudian yang menjadi perbedaan di antara mereka adalah siapa yang perlu untuk kita silaturahimkan, siapa yang perlu untuk kita sambung rahimnya. Yang pertama, dan ini adalah pendapat madhab Hanafi dan juga sebagian madhab Maliki dan Hambali, dan wallahu alam ini yang lebih rajih. Yang pertama, pendapat yang pertama yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya adalah ar-rahimul mahram, keluarga yang menjadi mahram kita, yang haram untuk kita nikahi.
Ini adalah wajib orang-orang yang wajib untuk kita silaturahimkan. Seperti kal aba'i wal ummahat, seperti ayah dan juga ibu kita, ayah kita dan juga ibu kita. Wal ikhwatu wal akhawat, dan juga saudara kandung kita dan juga saudari kandung kita, atau saudara dari ayah kita, atau saudara dari ibu kita, atau saudari ayah kita, atau saudari ibu kita. Ya. Jadi saudara kandung, saudari kandung, saudara dari ayah, saudari dari ayah, saudara dari ibu, saudari dari saudara seayah, saudari seayah, ya, seayah, saudara seibu, saudari seibu, kemudian saudara dan saudari sepersusuan. Nah, mereka semua mahram kita, sehingga pendapat pertama ini kita wajib untuk menyambung silaturahim. Kemudian wal ajdad wal jaddat, ya, kakek nenek kita, baik kakek dari ayah, kakek dari ibu, atau nenek dari ayah, atau nenek dari ibu, wajib untuk kita sambung silaturahim. Wal auladi wa auladihim, dan juga anak-anak kita dan cucu kita, ya, anak-anak kita dan juga cucu kita. Kemudian wal a'mami wal ammat, kemudian paman kita dan bibi kita, ya, paman dari ayah dan bibi dari ayah. Wal akhwali wal khalat, kemudian paman dari ibu dan juga bibi dari ibu. Ya. Ini adalah anggota keluarga yang wajib untuk kita silaturahimkan. Ya, menurut pendapat yang masyhur di kalangan madhab Hanafi dan juga Maliki dan Hambali. Mereka berdalil dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sekaligus juga menikahi bibinya, dan juga tidak boleh menikahi seorang perempuan begitu juga bibi dari ibunya, ya, bibi dari ayah enggak, dan juga bibi dari ibu. Enggak boleh kita kalau mau poligami, ya, kita nikah seorang perempuan dan juga kita nikahi juga bibinya, itu enggak boleh, ya, di dalam syariat. Ya. Kemudian apa wajhul istidlalnya? وذلك لأن الجمع بين الزوجات يورث بينهن العداوة والبغضاء غالبا. Karena ketahuilah, ya, poligami yang dilakukan atau yang mengumpulkan antara kerabat, yurithu bainahunna al-'adawata wal baghdha'a ghaliban, ya, akan melahirkan permusuhan di antara mereka. Fanaha syar'u an yakuna ta'addud bainal qaribat, ya. Maka hendaklah maka syariat melarang untuk ta'addud, ya, poligami antara kerabat-kerabat istri, ya. Jadi kita nggak boleh kalau mau poligami, ya, menggabungkan antara kerabat-kerabat istri, ya, sehingga kita menikahi istri kita dan juga bibinya, menikahi istri kita juga saudarinya. Ini tidak boleh. Khasyatan an yufdi dzalika ila qati'atir raham, karena hal tersebut ditakutkan akan membuat kalau semisal ada cekcok di antara istri-istri kita, ya, takutnya di antara mereka nanti akan terjadi terputusnya silaturahim. Tadi silaturahim. Bima yufidu wujub silaturahim al-mahram, yang mana hal tersebut menandakan bahwasanya silaturahim al-mahram itu wajib. Silaturahim orang-orang yang mahram itu hukumnya wajib, ya. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama adalah yang wajib kita silaturahimi adalah orang-orang yang mahram, ya, yang tidak boleh untuk kita nikahi, yang tidak boleh untuk kita nikahi. Adapun pendapat yang kedua adalah
anna ar-rahim allati tajibu silatuha hiya ar-rahimu min dhawil mirath duna ghairihim mimman la yarith. Pendapat yang kedua adalah orang yang wajib untuk kita silaturahimi adalah mereka yang menjadi ahli waris kita. Mereka menjadi ahli waris kita. Ya. واختار هذا القول بعض الفقهاء كالقاضي عياض من المالكية والنووي من الشافعية وغيرهما. Dan pendapat ini diambil oleh sebagian ulama ya, seperti Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi dari mazhab Maliki rahimahullah, dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian di sini disebutkan dalilnya. Dalilnya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk kita berlaku baik kepadanya? Ya, kita berakhlak baik kepadanya. Siapa yang paling berhak? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka adnaka." Ibumu, 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 kemudian ayahmu, dan yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Kemudian di sini wa takhsisur rahimil wajib silatuhu bidawil mirathi fihi nadhar min wajhain. Akan tetapi ya, bahwasanya pengkhususan kewajiban untuk silaturahim hanya kepada para ahli waris itu dikritiki di dalam dua sisi. Jadi orang-orang yang berpendapat bahwasanya yang wajib untuk kita silaturahimkan itu hanya orang-orang para ahli waris, itu dikritiki oleh para ulama yang lain. Ya, dikritiki yang pertama, ya, anna al-hadits alladhi istadallu bihi laysa fihi takhsisus silati bidawil mirathi duna ghairihi. Bahwasanya hadis yang mereka gunakan untuk pengkhususan silaturahim hanya untuk para ahli waris itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Bal dharihul aqrab wal fal aqrab. Bahkan yang lebih tepat adalah yang lebih dekat dan lebih dekat. Ya. Al adnaka itu yang lebih dekat dan lebih dekat. Ya. Yang kedua adalah annahu yatarattabu ala hadzal qawli adamu silatil akhwali wal khalat. Ya. Kemudian pendapat yang kedua ini melazimkan kita tidak wajib untuk bersilaturahim kepada bibi dari ibu, ya, karena bibi dari ibu itu bukan ahli waris. Bi annaha yudla bil untha, karena dia terpisah dengan ada jarak di antara kita dengan perempuan, yaitu ibu kita. Karena setiap kerabat yang dipisah dengan perempuan itu tidak mewarisi. Contohnya seperti bibi dari ibu, ya, karena dia ada jarak di antara kita dengan dia dengan ibu kita. Ya. Paham tidak? Atau keponakan dari saudari, ya, saudari kita punya anak. Nah, anak kita itu anak saudari kita, dia bukan ahli waris, karena karena dipisahkan antara saya dan anak tersebut, yaitu saudari saya. Intinya yang dipisahkan melalui perempuan itu tidak menjadi ahli waris. Yang dipisahkan melalui kerabat perempuan itu bukan ahli waris. Baik dipisahkan dari ibu atau dipisahkan dengan saudari, itu bukan ahli waris. Maka di sini pendapat yang kedua ini, tatkala mereka mengatakan yang wajib kita silaturahimkan itu adalah para ahli waris, maka melazimkan kita tidak wajib untuk silaturahim dengan bibi dari ibu, ya, karena bibi dari ibu bukan ahli waris, bukan ahli waris. Sedangkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, al khalatu bimanzilatil ya, bibi dari ibu itu memiliki kedudukan seperti kedudukan ibu, yang mana sebagaimana kita wajib bersilaturahim dengan ibu, kita juga wajib bersilaturahim dengan bibi dari ibu. Ya. Maka pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lemah, ya.
karena melazimkan menggugurkan kewajiban yang semestinya wajib. Kemudian pendapat yang ketiga adalah anna jami'al aqaribi tajibu silatuhum sawa'un kana yarithuhu am la wa sawa'un kana dha mahramin am la. Wa hadha qaulun fi madhhab al-Hanafiyyah wa huwa al-mashhur 'inda al-Malikiyyah wa huwa dhahiru madhhab asy-Syafi'iyyah. Kemudian yang pendapat yang ketiga adalah seluruh kerabat itu wajib untuk kita sambung silaturahimnya, seluruh kerabat. Ya. Baik dia ahli waris atau tidak, ya. Atau baik mereka mahram atau bukan. Ya. Baik mereka ahli waris atau tidak, atau mereka mahram atau tidak. Ya. Kerabat yang ahli waris, ya seperti anak kita, orang tua, saudara-saudari itu ahli waris semua. Yang bukan ahli waris, ya seperti keponakan dari saudari kita, banatul ukht, kemudian bibi dari ibu kita, ya. Mereka bukan ahli waris. Kemudian yang mahram dan bukan mahram. Yang mahram ya seperti saudara-saudari kita, yang bukan mahram seperti sepupu kita. Ya. Menurut pendapat yang ketiga, sepupu ini menjadi wajib untuk kita sambung silaturahimnya. Sepupu itu wajib untuk kita sambung silaturahim. Ya. Menurut pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang pertama, sepupu itu sunnah untuk kita sambung silaturahim. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Pendapat yang paling kuat tentang wajibnya siapa yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya adalah pendapat yang pertama. Ya, sebagaimana disampaikan di sini oleh penulis yaitu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, ya. Yang mana pendapat yang pertama yaitu yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya adalah kerabat yang menjadi mahram kita. Ya, kerabat yang menjadi mahram kita. Adapun kerabat yang bukan menjadi mahram, mereka hukumnya sunnah. Ya, mereka hukumnya sunnah. Dikatakan di sini wal qaulul awwalu arjah, dan pendapat yang pertama adalah yang paling rajih. Wa huwa anna ar-rahim alladhi tajibu silatuhu huwa ar-rahimul mahram, dan kerabat yang wajib untuk kita sambung rahimnya adalah kerabat yang menjadi mahram kita. Wa amma ghairul mahrami ka auladil a'mam wal 'ammat wa auladil akhwali wal khalat, adapun kerabat yang bukan mahram seperti sepupu, ya, dari paman kita atau sepupu dari bibi kita, falaysa silatuhum wajibah, maka menyambung silaturahimnya itu bukan wajib. Innama hiya mustahabbah, tetapi sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya. Fa yasiruha bima yulaimuha, maka adalah dia menyambung silaturahimnya dengan yang pantas, ya, dengan cara yang pantas, ya. Kalau memang bukan mahram, ya kita menutup aurat kita, ya, dengan sempurna. Terlebih untuk yang perempuan, ya, menutup auratnya dengan sempurna karena bukan mahram, ya. Ini adalah berkaitan tentang siapa yang wajib untuk kita silaturahim. Kemudian di dalam hadis ini, ya, menunjukkan dalilun ala itsbatil asbabi wa anna Allah Ta'ala huwal khaliqu lil asbabi wa musabbabatiha. Ya. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, kita boleh untuk percaya tentang atau wajib untuk percaya tentang sebab-sebab yang Rasulullah SAW sampaikan terhadap suatu musabbab, ya. Suatu musabbab. Ya, dalam hadis ini sebab Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sebab, yaitu barang siapa yang menyambung silaturahim, ya, maka musabbabnya dia akan dilapangkan rezekinya. Ya, maka kita wajib untuk percaya karena Rasulullah SAW yang menyampaikan hal tersebut. Ya. Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwasanya orang yang ingin rezekinya dilapangkan hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya. Walaupun secara zahir, kita sampaikan tadi, walaupun secara zahir bahwasanya ketika kita menyambung silaturahim kita perlu untuk safar, itu adalah perlu biaya, kita memerlukan uang yang dikeluarkan, rezeki yang dikeluarkan, ya. Tetapi ingat, ya, hadis ini tidak akan dipercayai kecuali oleh orang-orang yang
melihat hadis ini melalui kacamata iman. Maka kita hendaklah melihat hadis ini melalui kacamata iman. Kemudian permasalahan terakhir yang kami sampaikan tentang hadis ini adalah disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya orang yang menyambung silaturahim rezekinya akan ditambah, umurnya akan ditambah. Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Apakah rezeki dan umur itu akan ditambah secara hakiki atau secara majas? Karena kita tahu semua umur dan rezeki kita sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Terus bagaimana menggabungkan antara seluruh ketetapan kita sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan umur dan rezeki bisa ditambah dengan silaturahim. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Yang mana kurang lebih ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Mar'i Al-Karmi, kemudian Syekh dari kalangan salaf seperti Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Yang mana rezeki dan umur itu akan ditambahkan secara hakiki, secara hakikat. Jadi memang jumlah harta kita akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan takdir yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz? Di sini mereka menjelaskan bahwasanya takdir di Lauhil Mahfuz itu tetap, dan itu semua ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir yang diubah itu adalah takdir yang ditulis oleh para malaikat, oleh para malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ilmul kitab." Allah Subhanahu wa taala akan menghapus apa yang Allah kehendaki dan menambahkan apa yang Allah kehendaki dari takdir-takdir kita. Wa 'indahu ummul kitab, dan Allah memiliki ummul kitab, yaitu kitab takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi yang di Lauhil Mahfuz itu tetap, tetapi yang dicatat oleh malaikat itu yang akan berubah. Mungkin malaikat tatkala awal-awal kita diciptakan, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat rezeki kita mungkin seumur hidup 1 miliar. Kemudian di Lauhil Mahfuz kita ditakdirkan untuk bersilaturahim. Sehingga malaikat diperintahkan untuk mencatat rezeki kita dalam sekali hidup itu ada 10 miliar itu contohnya. Nah ini. Jadi penambahan harta dan penambahan rezeki yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah secara hakikat, secara hakiki. Memang benar harta kita akan ditambah dan umur kita akan ditambah. Adapun pendapat yang kedua adalah majaz. Jadi penambahan harta, penambahan rezeki, penambahan umur itu hanya majaz saja, bukan hakikat. Yang mana yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang umurnya akan ditambah di sini adalah penambahan keberkahan. Mungkin uangnya 1 miliar atau 2 miliar saja, tapi akan diberkahi di dalamnya. Akan diberkahi di dalamnya. Dia akan semakin berkah hartanya. Ini adalah pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Intinya kedua-duanya adalah keutamaan yang baik. Siapa yang tidak ingin hartanya berkah? Siapa juga yang tidak ingin hartanya menambah? Intinya kita senantiasa silaturahim, maka kita akan mendapatkan janji yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sedikit yang bisa kami sampaikan tentang hadis yang pertama. Pada intinya silaturahim hukumnya adalah wajib. Kemudian orang-orang yang wajib untuk kita sambung adalah kerabat-kerabat yang mahram. Adapun kerabat-kerabat yang tidak mahram maka mustahab, sunnah. Dianjurkan untuk senantiasa kita menyambung silaturahim, terlebih sepupu-sepupu kita, anak-anak dari bibi atau paman kita, maka itu sunnah. Hendaknya kita menyambung silaturahim. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Kalau ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka kita lebih baik mengerjakan agar kita keluar dari khilaf, kita mengambil amannya. Kemudian juga di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan orang yang menyambung silaturahim, yaitu dia akan ditambahkan
rezekinya dan keberkahan daripada rezekinya dan juga umurnya. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan tentang hadis yang pertama tentang bab silaturahim dan birrul walidain. Ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.